Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Miss Daniel Coronation, Program Implementation Manager GRI ASEAN, Bapak Yanuar Nugroho, PhD, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bapak Daniel S. Purba, SVP Strategy and Investment PT Pertamina Persero, Ibu Vita Andriana, Program Associate GRI ASEAN, Ibu Josephine Sationo, Direktur Eksekutif Indonesia Global Compact Network atau IGCN, Ibu Risa Evenita Rustam, Direktur PT Bursa Efek Indonesia, dan Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan tercatat, anggota bursa, dan anggota dari Indonesia Global Compact Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Koli Rezeki dari PT Bursa Efek Indonesia yang akan bertindak sebagai MC untuk seminar hari ini. Selamat datang para hadirin dalam webinar Coaching Klinik 1, Way Forward to ESG, Streamlining and Impact Reporting dalam rangkaian acara SDG 16, Business Framework and Reporting, Inspiring Transformational. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta dan selamat bergabung dalam acara webinar ini yang diselenggarakan pada hari Selasa 21 Maret 2023. Acara ini merupakan kerjasama PT Bursa Efek Indonesia dengan Indonesia Global Compact Network dan turut didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Global Reporting Initiative atau GRI. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Direktur PT Bursa Efek Indonesia kepada Ibu Risa Evenita Rustam. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Program Implementation Manager GRI ASEAN, Miss Daniel Coronation, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Bapak Yanuar Nugroho, PhD, SVP Strategy and Investment, PT Pertamina Persero, Bapak Daniel S. Purba, Program Associate, GRI ASEAN, Ibu Vita Andriana, Direktur Eksekutif Indonesia Global Compact Network, Ibu Josephine Sationo, Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan tercatat, anggota bursa, dan anggota dari Indonesia Global Compact Network. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya, sehingga hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan seminar terkait SDG 16, Business Framework and Reporting Inspiring Transformational Governance dalam bentuk coaching klinik. Yang pertama, Way Forward for ESG, Streamlining and Impact Reporting. Pertama-tama saya mewakili Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Global Compact Network atau IGCN, didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Global Reporting Initiative atau GRI yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan rangkaian acara seminar sejalan dengan komitmen Bursa Efek Indonesia untuk mendukung dan meningkatkan implementasi dari prinsip-prinsip ESG oleh pelaku bisnis dalam mendukung pencapaian keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Bu Bapak hadirin yang saya hormati, Bursa Efek Indonesia berkomitmen untuk mendukung penerapan ESG di pasar modal demi mendukung pencapaian 17 Sustainable Development Goals yang menjadi fokus negara-negara PBB pada tahun 2030. Salah satu upaya kami adalah dengan menyelenggarakan rangkaian kegiatan capacity building sejak tahun 2017 sampai saat ini, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan awareness dan penerapan ESG dari stakeholders pasar modal Indonesia. Demi mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan tersebut, pelaku bisnis perlu selalu berperan aktif dan ikut berkontribusi dalam mendukung pemerintah melalui pelaksanaan program-program yang berorientasi pada 5 pilar utama SDGs, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Ibu Bapak yang saya hormati, dapat Ibu Bapak ketahui, pada bulan Juni 2021, UN Global Compact telah meluncurkan panduan SDG ke-16, Business Framework,
Untuk memperkenalkan panduan SDG 16 tersebut, pada tahun 2022 lalu, BEI bersama dengan IGCN, Bappenas, dan JRI telah mengadakan rangkaian acara sebanyak 3 session dengan topik yang bervariasi. Dalam rangkaian acara hari ini, kami mengadakan kembali 3 session coaching klinik dengan topik yang lebih mendalam untuk Ibu Bapak ketahui, yaitu yang pertama coaching klinik yang pertama dengan topik Way Forward for ESG, Streamlining and Impact Reporting. Yang kedua adalah coaching klinik yang kedua dengan topik Creating a Safe, Fair, and Decent Work Environment, Sustainability Reporting and Impact Assessment for Human Rights. Dan coaching klinik yang ketiga dengan topik Integrating SDG 16, Business Framework into Business Strategy. Semoga kegiatan ini dapat memberikan insight lebih mendalam dalam penerapan tata kelola atau governance di perusahaan Ibu Bapak yang lebih transformatif dan transparan dalam pelaporan Sustainability Report dan dapat memberikan inspirasi kepada seluruh pelaku bisnis di Indonesia, serta turut mendukung penerapan dan pelaporan aspek tata kelola perusahaan demi mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, selamat mengikuti seminar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Risa atas sambutan pembuka yang disampaikan. Ya, berikutnya mari kita dengarkan sambutan Direktur Eksekutif Indonesia Global Compact Network kepada Ibu Josephine Sationo. Kami silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Junardi, Presiden IGCN, Ibu Risa Rustam, Direktur IDX, Pak Yanuar Nugroho dari Bappenas, kemudian Ibu Daniel Coronation dari GRI, dan Bapak Daniel Purba dari Pertamina, para undangan yang kami hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Josephine Sationo, Direktur Eksekutif dari Indonesia Global Compact Network. Dan selamat datang di acara coaching klinik pertama SDG 16 Business Framework, Inspiring Transformational Governance, yang akan merupakan seri dari 3 coaching klinik yang akan kami lakukan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, atau mungkin juga beberapa dari Bapak Ibu sempat hadir tahun lalu, tepatnya 1 tahun yang lalu ya, di bulan Maret juga tahun lalu, IGCN bersama-sama dengan IDX serta mendapat dukungan dari Bappenas dan GRI meluncurkan SDG 16 Business Framework Inspiring Transformational Governance di Indonesia, yang seperti saya sebutkan diikuti oleh 3 kelas konsultasi dengan tema-tema yang berbeda. Nah, untuk kali ini perkenankan saya juga memperkenalkan kembali SDG 16 Business Framework. Kerangka ini adalah alat yang dibangun di atas standar internasional untuk bisnis yang bertanggung jawab, termasuk 10 prinsip dari United Nations Global Compact, dan mengedepankan teori dan demonstrasi tata kelola transformational, di mana hal itu didukung oleh target dan prinsip SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institution. Memahami semakin pentingnya bagi bisnis untuk mengukur dampaknya dengan lebih banyak kepada evidence-based reporting, ya, jadi pelaporan berbasis bukti. Kami berkomitmen untuk mendampingi bisnis dalam perjalanan mereka menuju tata kelola yang lebih transformatif. Tahun ini merupakan tahun kedua IGCN bersama dengan IDX, Bappenas, dan GRI dalam menyelenggarakan serangkaian coaching klinik mengenai isu-isu lintas sektoral SDG 16. Nah, kali ini akan kembali melaksanakan 3 sesi yang diharapkan lebih mendalam, masing-masing dengan tema yang berbeda ya Bapak Ibu. Ada coaching klinik pertama
diselenggarakannya hari ini mengusung tema Way Forward for ESG, Streamlining and Impact Reporting. Lalu coaching klinik kedua yang akan berlangsung tanggal 28 Maret akan membahas mengenai creating a safe, fair, and decent work environment, sustainability reporting, and impact assessment for human rights. Dan coaching klinik ketiga yang terakhir tanggal 4 April nanti akan membahas tentang integrating SDG 16 Business Framework into business strategy. Topik-topik yang sangat menarik Bapak Ibu. Oleh karena itu, untuk mempercepat implementasi ESG di Indonesia, terutama dalam menekan aspek G atau governance dari ESG-nya, rangkaian coaching klinik ini menjadi upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan kesadaran di sektor swasta dengan tujuan mendorong dunia usaha untuk dapat menerapkan SDG 16 sambil bertransisi ke bisnis yang lebih berkelanjutan dan lebih bermanfaat. Kami berharap kepada semua peserta untuk bisa memulai berkomitmen dalam mengimplementasikan ESG, di mana implementasi dan dampaknya dapat diukur dan kemudian dimasukkan ke dalam serangkaian laporan studi ESG-nya IGCN. Pada kesempatan ini kami dengan senang hati memfasilitasi coaching klinik SDG 16 Business Framework ini, di mana narasumber terkemuka dan peserta yang menurut kami sangat hebat-hebat itu kami hadirkan di sini dan dapat terlibat dan berdiskusi untuk memahami ESG dengan lebih baik, untuk mengidentifikasi tantangan dan menyajikan studi kasus, menilai kinerja perusahaan, nilai dan kinerja serta dampaknya dalam perdagangan dan investasi dengan menggunakan ESG sebagai prinsip panduan. Kami menargetkan Bapak Ibu untuk kedepannya IGCN juga bisa melakukan pengukuran terhadap performa implementasi perusahaan yang sudah melaksanakan ESG 16 dalam kegiatan operasionalnya. Kami berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan materi dan diskusi yang bermanfaat selama sesi coaching klinik ini dan bisa berkontribusi ke depannya untuk mencapai dampak yang lebih signifikan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Nah, jangan lupa Bapak Ibu bahwa sertifikat akan diberikan setelah menyelesaikan ketiga sesi coaching klinik. Oleh karena itu, kami mendorong semua yang hadir untuk mengikuti sesi kedua dan ketiga dalam rangkaian coaching klinik ini. Terima kasih dan selamat mengikuti sesi ini. Thank you. Ya, terima kasih Ibu Josephine atas sambutannya. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu sebelum kita memasuki acara diskusi panel, mohon izin untuk panitia, mungkin kita dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, mungkin bisa mengaktifkan kamera untuk sebentar, Ibu Risa, apakah masih di tempat? Ibu Risa sepertinya sudah izin meninggalkan karena ada keperluan lain, Ibu, Bapak. Jadi mungkin kita mohon izin untuk foto bersama dulu ya, Bapak dan Ibu. Sebentar, Mbak Kinanti mohon dibantu atau Mbak Mita. Dianya, oke. Ya, mungkin kita akan hitung mundur ya Bapak dan Ibu. 3, 2, 1, cekrek. Oke. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, oke. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan lanjutkan kembali untuk acara kita. Mohon untuk di-remove. Ya, oke. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki diskusi panel pada siang hari ini, dapat kami sampaikan bahwa seminar terkait SDGs 16 ini terdiri dari 3 series coaching klinik yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Josephine dan juga Ibu Risa, bahwa coaching klinik 1 yaitu pada hari ini dengan tema
Way Forward to ESG, Streamlining and Impact Reporting, kemudian coaching klinik 2 yang akan dilaksanakan pada 28 Maret 2023 dengan tema Creating a Safe, Fair, and Decent Work Environment, kemudian coaching klinik 3 yang akan dilaksanakan pada 4 April 2023 dengan tema Integrating SDG 16 Business Framework into Business Strategy. Silakan untuk mendaftarkan diri pada coaching klinik tersebut dan panitia akan memberikan sertifikat kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti keseluruhan rangkaian acara ini dengan melengkapi post-test yang akan diinfokan di akhir acara. Hadirin kami hormati, dan sebelum kita masuki sesi pemaparan materi, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi, yaitu acara ini difasilitasi oleh jasa penerjemah, jadi Bapak dan Ibu silakan untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Di sisi kanan bawah terdapat Tools Interpreter, silakan untuk diklik, lalu pilih saluran audio bahasa Inggris atau Indonesia sesuai dengan pilihan Bapak dan Ibu. Kemudian klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. Dan informasi berikutnya yaitu dalam hal mengajukan pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu untuk mencantumkannya pada menu Q&A dan mohon untuk menuliskan nama Bapak dan Ibu beserta nama institusi. Nantinya pertanyaan akan dibacakan oleh moderator pada sesi Q&A di akhir acara. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan dipimpin oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Vita Andriana, Program Associate GRI ASEAN. Kepada Ibu Vita, kami silakan. Terima kasih Bu Koli. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta coaching klinik 1 SDG 16 Business Framework dan juga yang saya hormati kepada para pembicara hari ini. Yang pertama, beliau merupakan Program Implementation Manager GRI ASEAN Hub, Miss Daniel Coronation. Dan yang kedua, beliau merupakan koordinator tim ahli Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dan yang ketiga, Bappenas yakni Bapak Yanuar Nugroho PhD. Mohon maaf sebelumnya. Lalu yang ketiga, beliau merupakan Senior Vice President Strategy and Investment PT Pertamina Persero, Bapak Daniel S. Purba. Selamat datang di coaching klinik pertama kami, Way Forward for ESG Streamlining and Impact Reporting, dalam SDG 16 Business Framework Inspiring Transformational Governance. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vita Andriana, Program Associate dari GRI ASEAN Hub. Dan hari ini saya akan memoderatori coaching klinik pertama ini. Mengusung tema utama SDG 16 Business Framework, kerangka ini dibangun dalam standar internasional untuk bisnis yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari 10 prinsip Global Compact PBB. Coaching Clinics ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan informasi dan bahan pembelajaran bagi perusahaan, tetapi juga untuk mendampingi bisnis dalam perjalanan mereka menuju tata kelola yang transformatif. Coaching klinik hari ini terdiri dari 10-15 menit sesi pemaparan dari masing-masing pembicara hari ini, dan akan diakhiri dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit setelah semua presentasi telah selesai disampaikan. Namun sebelum memulai sesi pemaparan materi, mohon Bapak Ibu dapat terlebih dahulu mengisi pretest dengan membuka link pada chat box yang telah disediakan, atau bisa juga scan QR code yang telah ditampilkan di layar ini. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi,
Mari kita mulai sesi coaching klinik ini untuk mendalami lebih dalam tentang pemahaman ESG and streamlining sustainability reporting efforts. Saya mengundang Miss Danielle Coronacion, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Bu Vita. Selamat pagi, everyone. Our honorable guests, distinguished speakers, all the participants, good morning. I am Danielle Coronacion, representing the Global Reporting Initiative in this very momentous event. And I hope that I would be able to deliver the presentation when it comes to understanding ESG and streamlining sustainability reporting efforts. This is one very important topic that cuts across all the efforts on sustainability when it comes to the ASEAN region. And before I begin going down into the details of this topic, allow me to introduce the Global Reporting Initiative. We are an independent international organization providing the global common language for corporate transparency. We currently and actively working with the IGCN in Indonesia as well, are helping businesses and organizations understand and communicate their sustainability impacts. We deliver the GRI standards. This is the world's most widely adopted sustainability reporting framework, which is free as a public good to all. We are a nonprofit organization, and activities are funded through services we deliver and by governmental and other funders that support our work. In terms of the global impact that the Global Reporting Initiative has been making when it comes to sustainability and sustainability reporting, 78% of the largest 250 companies in the world are reporting on sustainability using the GRI. In the global database, you will see more than 11,000 companies who publish a GRI report or a sustainability report in accordance with the GRI standards. We have 68% of the leading 5,200 companies in the world reporting on sustainability using the GRI standards. And what is really very interesting and what is happening even in the ASEAN region is that 168 policies in 67 countries, including the Asia-Pacific region, reference or require the GRI standards when it comes to sustainability reporting. 500 plus organizations from 68 countries are active in our GRI community. And more than 1 million downloads of the GRI standards just last year. This is a 52% increase over 2021. And what would be interesting to know is that the downloads of the GRI standards are not just in English. The downloads have been also in languages that are in Latin America. And interestingly, in Indonesia, very high downloads of the Bahasa translation of the GRI standards. In terms of our reach when it comes to training and education on the use of sustainability, ESG, and sustainability reporting, we have more than 100 training partners across 57 countries that offer GRI certified training courses. And this is also one that is very popular in Indonesia. IGCN has been a partner of the GRI when it comes to really getting the word out there in terms of sustainability reporting and how companies can contribute to the SDGs, especially SDG 16, through efforts in sustainability reporting or monitoring and measuring ESG performance. Now, we always talk about and always mention sustainability and ESG. However, there is sometimes an overlap when it comes to discussing about sustainability and ESG. Sustainability is a broader term as compared to ESG. When we talk about ESG, it refers to E for environment, S for social, G for governance, and is an umbrella term to express the organization's purpose beyond value growth for its own sake only. Now, it is also the fiduciary duty towards climate and society. ESG encompasses hard and soft criteria that shape a company's environmental commitment and impact on society. So when we talk about ESG, E would be criteria of environment considering how a company performs as a steward of nature. S is criteria for the social aspect, which examines how it manages relationships with stakeholders, employees, suppliers, customers, the communities wherein it operates in a wider
network of stakeholders, while a G refers to criteria of governance, and it deals with a company's leadership. It could also be in terms of executive pay, internal controls, and stakeholder engagement of the organization. When we talk about sustainability and ESG, we treat the E, S, and G as equally important topics to quantify and qualify data in achieving the Sustainability Development Goals, or the SDGs. The main difference between sustainability and ESG is that ESG may be explicitly measured with defined, well-defined environmental, social, sustainability, and governance metrics. ESG also has precise parameters that outline its reach, guidelines, and disclosure of data. Sustainability is a universal term, and it is used to describe the organization's efforts through the disclosure of its ESG performance and beyond its ESG performance. Now, why are we getting into sustainability reporting and ESG disclosure? As expressed by the CEO of Deutsche Bank, no organization can have a profitable company in a dysfunctional society. And that is why we consider reporting and monitoring on sustainability as our goal, and ESG in order to define and really monitor the metrics. Now, you may have heard of the alphabet soup when it comes to sustainability. I will now go into how we are streamlining ESG and sustainability reporting. We have heard of an alphabet soup of reporting standards, framework developers, rankers, and raters. There is actually no alphabet soup. Do not be confused when we refer to sustainability standards. There would only be 4 main reporting standards. That would be the GRI, the ISSB, the EFRAG, and also the US SEC. When it comes to the ISSB, the GRI has been working closely in collaboration with the ISSB to meet impact reporting and also how the impacts of an organization would be related to its financial performance. When it comes to the EFRAG, there is the CSRD, or the Corporate Sustainability Reporting Directive of the European Financial Reporting Advisory Group, or the EFRAG, which is a legal framework for the 27 EU members, a span of about 55 companies, to make sustainability reporting mandatory for companies who have a footprint in Europe. The ISSB is considered to be the second leg of the IFRS Foundation, it's a legal entity, and the SASB has already been absorbed by the US SEC as a standard setter for financial topics related to financial topics and sustainability. Now, given this, again, there is no alphabet soup in sustainability standards. There would only be the main standards that are currently also going to trickle down when it comes to the ASEAN landscape. As you will see in the ASEAN region, regulatory entities, the policies that we have, also reflect on the goals and objectives of the global standard setters when it comes to sustainability. We see this in the OJK, we see this in the SEC, we see this in the exchanges and other commissions, and also the development of materials of organizations from various sectors when it comes to sustainability reporting. What does it currently look like? In the NASDAQ 100, this is from a study of the IFAC, Asia Pacific reports for 68% of all the sustainability reports that are published around the world. Top 10 countries that report against the GRI, which, as you see, is still the baseline and the global common language when it comes to sustainability reporting. There is already 100% of companies reporting on GRI for sustainability reporting in Singapore. In the ASEAN countries, we also have Thailand, which uses the GRI and other frameworks from 82% and 50% respectively. In Malaysia, 61% uses the GRI frameworks for sustainability reporting and ESG, and 38% that uses other frameworks. As we know, there are other frameworks coming in. In Indonesia, we have a high uptake of 78% as of 2022, and we are confident that this will continue to grow in 2023. In the Philippines, we have 71% that uses the GRI framework for sustainability reporting, and other frameworks
which are mandated by the Exchange Commission. However, in the Philippines, even if it's 71% using the GRI and 16% using another framework, the framework of the Philippine Securities and Exchange Commission is based on the GRI. So what then, therefore, is the difference between or among the standards that are being adopted across regions and across countries? We try to streamline all these efforts and the standards and frameworks that we have currently at the global level and at the regional level. The ISSB, the SEC, and the SASB are about value creation on behalf of investors. They take care of what the effect is of whether social or environmental topics affect the bottom line of the reporting entity. It is very much focused on the finance lens only. As we see, on the other hand, we have the GRI, which is about impacts, meaning what are the effects of business pursuing their strategic objectives while doing so on the environment and socio-economic cohesion in topics. It is reporting inside out, while others are outside in. And given that, the GRI and ISSB standards work in complementarity. So even if there is different standards and frameworks, you will notice that it works in complementarity and are interoperable standards. And that is what we call double materiality. Companies need to consider materiality from two perspectives: economic, environmental, and social impact of the company's activities on all stakeholders and the impact of sustainability issues on the value of the company. And so what is happening is that the GRI and the ISSB, along with other frameworks, are now working together upon the recognition that they are of equal importance, because you cannot discuss about sustainability for investors only, as if social cohesion, diversity, governance, climate change are only important for how much profit or loss a company makes on behalf of its investors. There is now a recognition that the E, S, and G should be interoperable across all aspects. And that is the value of the GRI and ISSB collaboration in order to streamline sustainability reporting. There are other developments happening in the sustainability reporting landscape when it comes to assurance. Most of the sustainability reports now, we see there is a growing uptake when it comes to assuring or external assurance of sustainability reports. This is from new research published by the International Federation of Accountants. Information disclosed in accordance with GRI standards is assured more often than other reporting frameworks or standards, given how comprehensive it is. In Indonesia, the landscape is as you see on the screen. Sustainability disclosure is continuously being adapted into the regulatory frameworks, hopefully, and also by other organizations when they publish sustainability reports. And we hope that this type of uptake will continue. It is an integration. It is interoperable with the current policies and also sustainability objectives and the drive to contribute continuously to the SDGs by Indonesian organizations. And at the same time, we also see a growth when it comes to sustainability assurance of sustainability reports in Indonesia in order to verify the information and in order to avoid some issues such as greenwashing or green hushing and all these other terms that diminish the quality and quantity of sustainability reports. So with all these updates happening, we at the GRI hope to be of support to Indonesia, organizations, reporting organizations, listed companies, and also hopefully in the future, non-listed companies. Thank you very much. Salamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Ms. Daniel, untuk presentasi yang telah ditampilkan. Untuk saya membuat rangkuman terkait dengan presentasi yang baru saja Ms. Daniel sampaikan. Izinkan saya untuk menggunakan bahasa Inggris. So the first is Asia Pacific is one of the region that has implemented the GRI standards, and around 168 policies in 67 countries already require GRI standards in their reporting.
And also we know the difference about sustainability and ESG. So sustainability has a broader term compared to ESG, and ESG is mostly used as an umbrella of companies' purpose beyond value growth for its own sake. Then the third one, there are three ESG landscapes. The first one is the reporting standards, framework developers, and the third one is rankers and raters. And now going forward to the GRI adoption in Asian region, in Southeast Asia. So Indonesia is actually also actively using the GRI framework in their reporting. According to the presentation, we also see that Indonesia is continuously developing to keep implementing the sustainability disclosure and also sustainability assurance in the regulatory framework. So that's the summary of Daniel's presentations. Terima kasih Ibu Daniel atas penjelasan yang komprehensif mengenai ESG dan streamlining sustainability reporting efforts. Sebuah presentasi yang sangat informatif bagi kita hari ini. Untuk melengkapi lebih lanjut mengenai substansi seputar tema pelaporan ESG, pemaparan selanjutnya akan memperkenalkan cara-cara dan informasi mengenai strengthening governance through regulatory landscape yang akan dibawakan oleh Bapak Yanuar Nugroho PhD. Untuk Bapak Yanuar, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Vita. Daniel, for the benefit of the participants, I will speak in Bahasa Indonesia if you don't mind. I prepare my slides in English so that you can follow. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Sebenarnya yang saya sampaikan ini masuk ke hal mendasar mengenai pemahaman tentang governance. Jadi yang ingin saya sampaikan ini lebih kepada pendasaran mengapa tata kelola itu penting. Dan perspektif yang ingin saya berikan adalah perspektif dari pemerintah, karena saya saat ini duduk sebagai koordinator tim ahli di Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas. Karena itu, dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya, karena itu izinkan saya dalam 15 menit ke depan ini ingin mencoba memberikan catatan yang terkait dengan tata kelola. Saya ingin mencoba mengkaitkan antara tata kelola, pembangunan berkelanjutan. Mengapa ini penting? Karena pada akhirnya tugas negara adalah memastikan layanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga. Jadi kalaupun Anda koneksinya putus setelah ini, kesimpulannya itu, saya dului kesimpulannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, governance itu sebenarnya adalah proses dalam pembuatan kebijakan. Dan proses bagaimana keputusan itu atau kebijakan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Ada dua sisi. So, kalau Bapak Ibu di sini membaca, the process, governance is the process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented. Jangan salah itu. Jadi governance bukan hanya apa yang dilakukan, tapi apa yang tidak dilakukan. Itu juga bagian dari governance. Dan itu berlaku untuk semuanya, corporate, international, national, local government, governance, semua, di semua level. Karena itu, good governance itu terkait dengan tiga hal. Satu, bagaimana institusi publik itu menjalankan kerja-kerja publiknya, memaintain, menjaga sumber daya publik. Kedua, model untuk membandingkan pendekatan ekonomi yang inefektif dengan yang viable. Dan kemudian konsep ini berpusat pada pertanggungjawaban atau tanggung jawab pemerintah dan mereka yang memerintah governing body untuk memenuhi kebutuhan publik, bukan hanya komponen-komponen tertentu atau bagian-bagian tertentu dalam masyarakat. Nah, saya mengutip dari UNESCAP 2009, 8 karakteristik good governance. Bapak Ibu bisa membaca.
consensus oriented, participatory, following the rule of law, effective and efficient, accountable, transparent, responsive, kemudian equitable and inclusive. Saya kira ini Mbak Vita catatan penting. Kalaupun setelah ini slide-nya lupa semua tidak masalah, karena ini menurut saya slide yang terpenting. Berikutnya adalah cerita saja. Kalau kita lihat SDGs, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini capaian di Indonesia. Ini adalah status terakhir bagaimana Indonesia mencapai SDGs. Bapak Ibu bisa lihat, dari 222 indikator dengan data yang tersedia, yang ada datanya, kita sudah jalan 63%. Dan ini karena data akhir 2021, I think we're doing quite well. Sekarang tahun 2023, nanti kita akan tunggu sejauh apa kita progressing, tapi ini achievement kita. Di mana achievement tertinggi kita capai di sektor atau di pilar lingkungan, kemudian ekonomi, lalu justice and governance, kemudian social pillar. Kita masih punya PR banyak di social pillar. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Daniel peran sektor privat. Sebenarnya kalau saya mau melihat ke belakang lagi, mengapa ini semua penting? Sering sekali sektor privat bolak-balik kan ya, dan pemerintah juga mengatakan bolak-balik tentang triple helix itu. Kemudian berkembang menjadi quadruple, quintuple, dan macam-macam seterusnya, ya kan? Bukan itu soalnya, tapi soalnya adalah masalah yang dihadapi oleh kita ini terlalu kompleks. Kalau semua mesti negara yang menyelesaikan. Itu filosofi yang paling mendasar. Masalah yang kita hadapi sebagai umat manusia ini yang hidup di zaman sekarang ini far too complicated, far too kompleks, dan saling terkait ya, interlinked satu sama lain, yang tidak memungkinkan pemerintah sendiri menyelesaikan. Karena itu ada model-model kolaborasi. Salah satu model kolaborasi yang dulu sering disebut adalah triple helix, sudah berkembang sekarang, quadruple, pentahelix, dan seterusnya. Tapi intinya satu, pemerintah tidak bisa sendirian. Karena itu, kita mesti ngecek ini. Sebenarnya pemahaman kita ini apa sih? Jangan-jangan ada beberapa asumsi yang bias. Misalnya, yang disebut dengan publik itu apa ya? Yang disebut dengan private itu apa ya? Growth itu apa? Bagaimana kita memproduksi pengetahuan? ESG reporting itu berkaitan dengan produksi pengetahuan itu sebenarnya. Bukan hanya apa yang sudah dikerjakan oleh sektor privat di dalam I, S, dan G, tetapi juga lesson learned di sana. Nah, ini semua menurut saya, Bapak Ibu sekalian, menjadi penting karena kita mesti memahami bahwa pembangunan itu tidak bebas nilai, punya preferensi loh ya. Saya sebagai orang yang duduk di pemerintahan, saya memahami bagaimana pemerintahan itu punya prioritas. Development is never value free. Pasti ada preference. Karena itu, kalau kita bicara development itu mesti mengakar dalam proses sosial. Dan itu melibatkan banyak hal, sosial, politik, ekonomi, budaya. Karena itu kalau kita bicara, misalnya di dalam hal sains, teknologi, inovasi, begitu ya, misalnya, itu nggak netral. Even ketika Anda mengatakan, lah ini kan berdasarkan ilmu pengetahuan atau berdasarkan teknologi, itu tidak netral. Karena itu, kompleksitas tadi itu mesti dicerminkan dalam helix tadi, di mana pemerintah dan non-pemerintah itu bekerja bersama. Ini saya mencoba melakukan, menyiapkan pendasaran secara teoritik untuk apa yang disebut dengan kolaborasi. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan mendasar. Mengapa lalu perlu kolaborasi dalam ESG? Bukan hanya reporting, tetapi praktek. Dua hal. Satu, masalah mendasar. Substantif, masalah substantif, dan masalah teknikal. Masalah substantifnya adalah, sekali lagi saya sampaikan, pemerintah tidak bisa sendirian. Karena kalau pemerintah sendirian, Anda akan melihat kiri atas itu, pada tantangannya banyak. Oke? Karena itu mesti lihat yang kiri bawah. Non pemerintah termasuk bisnis itu memberikan input pada pemerintah. Sehingga pemahaman tentang masalah, tentang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah itu lebih kaya.
Sehingga formulasi aktivitasnya, formulasi regulasinya lebih kaya. Mudah-mudahan clear di sini. Dan disinilah letak mengapa penting pelaporan soal ESG. Sebelah kanannya itu persoalan teknis, ya kan? Soal data, informasi, perkembangan atau perumusan program-program pembangunan yang masih non pemerintah bisa ikut terlibat. Bagaimana koordinasi antar kementerian, Bapak Ibu mengalami sendiri barangkali. Ketemu pemerintah A kok mengatakan begini, kementerian B mengatakan begini, C begini, kok beda-beda. Saya kok dipingpong sana sini. Itu nanti kita bisa diskusikan itu. Nah, governance, good governance itu, saya hanya mau bilang beberapa contoh ini, itu penting untuk semuanya. Saya ambil contoh saja ini. Ini governance bukan di tingkat perusahaan canggih seperti yang Bapak Ibu pimpin, tidak. Itu contoh di Wonogiri. Bagaimana masyarakat memvalidasi data penerima beras sejahtera, bantuan beras. Warga yang memvalidasi. Di Wonogiri. Di Nusa Tenggara Timur, masyarakat sendiri memonitor budget kabupaten untuk kesehatan apa saja. Mereka butuh apa saja. Mereka menulis sendiri itu. If you practice good governance, it really matters for all. Serius ini. Saya nggak bicara sengaja, saya berikan contoh bukan perusahaan. Bukan hanya karena saya tidak tahu banyak soal perusahaan, tapi karena saya tahu banyak yang konkret di lapangan. Bahwa good governance itu bukan jargon. Bahwa good governance itu bukan kata-kata besar, tapi bisa dijalankan. Ini di desa, itu Anda lihat itu, Dukuh Geneng itu pengaspalan jalan itu di desa dekat tempat saya itu, di Jogja itu. Anda lihat itu. Semua desa sekarang masang spanduk besar, karena mereka terima dana desa. 1 miliar per desa per tahun. Dipakai untuk apa duit itu? Ini governance, ini transparansi. Dan ini saya tidak hanya bicara di level global, di level nasional, tapi sampai di level desa. Banyak contoh yang lain, akan saya lewati saja nanti kalau ada diskusi, Bapak Ibu. Mulai dari soal data, mulai dari soal pencegahan korupsi, sampai dengan procurement system di Indonesia. Tapi saya mau bicara final, karena waktu saya terbatas. Apa yang kita pelajari? Topik governance ini makin penting. Kalau kita tidak memastikan governance, kita tidak bisa menjalankan SDGs. Serius. Goal 16 itu bukan hanya goal. Goal 16 itu juga prasyarat goal yang lain. Kalau Anda mengatakan saya sudah selesai atau saya sudah menangani kemiskinan, akan saya tanya, mana datanya? Bagaimana data itu dikumpulkan? Siapa yang mengumpulkan data? Kayak apa data itu diproses? That is governance. Of what? Data governance. Kalau tidak ada governance, nggak bisa kita mengklaim SDGs itu. Nggak bisa. Karena itu, what makes good governance in SDGs delivery work itu, satu, mesti inklusif dari awal, dari planning sampai implementasi. Transparan, dari desain, dari rekrutmen, orang-orangnya yang dilibatkan, pengaturannya, sampai deployment. Kemudian mesti ada strong oversight. Kalau nggak ada strong oversight, nggak bisa. Bagaimana? Partnership-nya multisektoral dan terus-menerus mengembangkan inovasi. Karena governance itu is much more than just government. Karena governance itu adalah act of governing dan governing body itu lebih dari itu. Ideas first, kemudian baru embodiment. Itu penting. Refleksi yang kedua adalah nggak bisa state-led saja. Tentu saja negara menyiapkan regulasi. Tapi kalau menuju ke sana, ujungnya mesti kolaborasi. Karena dunianya kompleks, karena masalahnya kompleks, maka solusinya mesti multidimensi dan melibatkan banyak aktor. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, good governance ini sebenarnya ujungnya adalah memperkuat kapasitas negara, state capacity, dan memperbaiki kualitas relasi
antara warga dan pemerintah. State capacity itu apa sih? Simpelnya, state capacity itu adalah kemampuan pemerintah, kemampuan negara untuk menyusun regulasi, menciptakan kerangka institusi, menjalankan rencana-rencana, menyiapkan mekanisme akuntabilitasnya. Karena resource sumber yang dimobilisasi itu mesti digunakan sebagaimana peruntukannya. Dan mengapa relasi antara pemerintah dan warga itu penting? Karena relasi pemerintah dan warga itu bukan hanya menyangkut kapasitas pemerintah menjalankan sesuatu, bukan hanya menyangkut soal warga melihat pemerintah itu kredibel atau enggak kredibel, bukan hanya melihat warga melihat pemerintah itu punya motivasi baik atau tidak baik, tapi yang paling utama, yang paling bawah, trust. Apakah warga bisa percaya pada pemerintah atau tidak? Dan langkah kecil kita, kecil tapi mendasar, dan sudah mulai berjalan dengan baik sekarang ini mengenai reporting, ESG reporting ini adalah bagian dari ini. Saya kira saya akan mengakhiri di sini, saya akan lebih banyak menunggu nanti kita diskusi, tanya jawab dalam perspektif pemerintah, perspektif sektor publik, bagaimana kita memahami governance ini. Saya hanya mau menegaskan apa yang dikatakan oleh Ibu Daniel tadi, betapa pentingnya reporting, tapi saya ingin menempatkan ini di dalam gagasan yang lebih besar, gagasan yang lebih utuh, mengapa ini semua penting dalam relasi kita antara warga dengan pemerintah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Yanuar, sebuah presentasi yang cukup sangat komprehensif dan juga yang pasti kita bisa melihat di sini bahwa sebuah negara itu membutuhkan tata kelola yang baik atau memerlukan sebuah good governance. Karena kalau kita bisa lihat selama ini masyarakat hanya bergantung kepada pemerintah. Namun dari presentasi yang Bapak Yanuar tampilkan, kita bisa melihat bahwa pentingnya kolaborasi dari pemerintah dan juga masyarakat. Dengan adanya kolaborasi tersebut, maka seperti yang Pak Yanuar tadi sudah paparkan, pemerintah juga bisa melakukan evaluasi dan juga bisa menerima input sehingga dapat tercipta kebijakan yang nantinya memang bisa mengayomi semua kebutuhan masyarakat ini. Jadi sebagai masyarakat, kita juga ternyata memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan good governance ini. Dan saya lihat sudah ada pertanyaan yang masuk. Namun kita tahan dulu karena sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita masih ada satu presentasi lagi dari Pak Daniel. Oke, untuk melengkapi pembahasan coaching klinik hari ini, mari saya persilakan Pak Daniel untuk dapat mempresentasikan materinya. Dipersilakan Pak Daniel. Baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas? Ya, sudah jelas Pak. Ya. Baik, saya lihat ada 300 lebih partisipan yang hadir di sini. Selamat pagi, terima kasih. Kami dari Pertamina dalam kesempatan ini ingin berbagi bagaimana kami sudah menjalankan ESG ya, atau sustainability issues ini dalam perusahaan Pertamina. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan dalam slide berikutnya. Yang pertama, kami akan sampaikan seperti apa ESG policy and strategy, kemudian bagaimana kami mendeploy ESG, dan juga seperti apa ESG ini masuk di dalam key performance indicator yang menjadi acuan target dari masing-masing departemen ataupun sampai kepada perorangan, dan juga bagaimana kita mengukur serta pencapaian ESG Pertamina. Ibu Bapak sekalian, para peserta webinar pagi hari ini, di slide berikutnya kami akan tunjukkan seperti apa yang tadi Pak Yanuar juga tadi sudah sampaikan, bagaimana kami menstrukturkan governance dari ESG ataupun sustainability issues di perusahaan. Jadi kita sudah mendefine pertama kali adalah the policy, gitu ya. Jadi kita memiliki policy, Pertamina's ambition is to be a leading and reputable global energy company,
and to be recognized as environmentally friendly company, social responsible company, and good governance company. Inilah 3 aspek ESG yang menjadi policy kita. Kemudian juga kita memiliki yang namanya Sustainability Committee. Ya, ini tadi Pak Yanuri sampaikan adanya oversight, gitu ya. Jadi ini diketuai langsung oleh Presiden Director dengan 3 anggota dari sebagian anggota direksi yang ada, yaitu Direktur Strategi and Portfolio and New Venture, kemudian Direktur Keuangan, dan Direktur Logistik dan Infrastruktur. Jadi inilah oversight committee yang ada di Pertamina, di mana diketuai langsung oleh CEO. Dan dalam praktisnya, tadi juga sebagian slide dari GRI juga sudah menyampaikan beberapa guiding principle dan juga yang kita mengikuti beberapa inisiatif-inisiatif yang ada di global market, gitu ya. Dan kita juga sudah menerapkan standar GRI, IPCA, dan juga SASB dalam kita mendisclose ESG kita. Jadi beberapa pencapaian terkait dengan ISO standard juga yang sudah dicapai oleh Pertamina, sebagaimana dalam list yang ada dalam slide ya, terkait dengan environmental management, occupational health and safety, energy management, anti-bribery, information security management system, dan juga social responsibility. Jadi ini adalah apa yang sudah kita terapkan ya, mulai dari policy, komite, dan juga standar-standar internasional dalam kita menerapkan ESG. Berikutnya tentu dalam kita memonitor program-program ini kita tuangkan dalam beberapa inisiatif ataupun program kerja. Di slide berikutnya itu ke-16 SDG ini semuanya kita cover ya di KPI ya, ini Key Performance Indicators, baik yang ada di level direksi ya, target-target yang harus direksi capai, yang ini juga menjadi monitoring oleh pemegang saham tentunya, dan dari direksi juga ini di cascade ke bawah gitu ya, ke fungsi-fungsi yang ada di bawah direksi sampai kepada fungsi-fungsi atau KPI-KPI dari perorangan. Jadi ini kita mau ensure bahwa program-program kerja ini kita bisa deliver, dan ini tentunya akan berdampak terhadap performance dari individu setiap pekerja yang ada di perusahaan. Ini tentunya akan berdampak terhadap penaikan karir ataupun juga terkait dengan pembagian bonusnya. Jadi ini sudah langsung menjadi impact dalam setiap pekerja yang ada di perusahaan. Tentunya dalam kita mendeploy ESG di slide berikutnya, secara umum tentunya proses yang umum gitu ya, itu mulai dari seperti tadi kami sampaikan, menyampaikan policy dan strategi, kemudian kita susun program-program kerja, ini detail mulai dari program strategi di level tatanan direksi sampai kepada program-program kerja di fungsi dan ke individu. Dan ini kita monitor secara berkala, setiap bulan ini kita monitor sampai sejauh mana sudah proses-proses atau program-program kerja yang dilakukan. Jadi setiap bulannya dimonitor sampai ke tatanan Dewan Komisaris. Jadi ini menjadi hal yang dilakukan setiap bulan, dan tentunya hasilnya ini kita publikasikan juga, baik melalui publikasi-publikasi tertulis, media elektronik ya, baik juga kita juga melakukan secara quarterly, melakukan meeting dengan para rating agency dan juga para investor Pertamina, dalam hal ini adalah bondholders. Mungkin dari sisi frekuensi aktivitas kita ya, sebagai gambaran mungkin di next slide, bagaimana kita memonitor setiap capaian-capaian yang ada, itu mulai dari melakukan beberapa event gitu ya, internal meeting, melakukan advisory, project sponsor meeting, kita melakukan upskilling ya, juga cukup sering, kita melakukan external meeting, dan juga dalam monitoring ESG inisiatif ini juga kita ukur seperti apa kita melakukan internal meeting, advisory, external meeting, sharing session, dan juga program ESG inisiatif ini kita ukur
performance-nya. Dalam kegiatan ESG rating, ini juga kita terus monitor, kita mau pastikan rating kita ini bisa semakin baik setiap tahun ya, dengan melakukan monitoring setiap berkala ya. Nah, ini dalam tahun 2022 ini sudah kita lakukan cukup banyak aktivitas, dan juga perlu kami sampaikan kita juga sudah memulai climate budget tagging ya di tahun 2023. Jadi di anggaran kerja 2023 di setiap aktivitas operasi maupun investasi, jadi setiap mata anggaran itu ini sudah kita taggingkan dengan climate issue. Nah, ini memang baru kita mulai, baru kita terapkan di tahun 2023 ini. Dan kita akan monitoring terus dan terus melakukan improvement untuk kedepannya supaya ini lebih precise lagi. Berikutnya, hasil dari yang kita lakukan dari banyak kegiatan ini, kita juga minta di jurnal ya, namanya sustainability. Jadi mungkin sekalian yang ada di sini bisa melakukan pendalaman atau googling gitu ya, seperti apa sustainability ini. Ini adalah lembaga rating yang kita minta untuk mengukur Pertamina seperti apa posisinya, demikian. Jadi di tahun 2021 kita masuk dalam risk level severe risk ya di 41,6 di tahun 2020. Di Februari 2021, kemudian di bulan September kita lakukan beberapa perbaikan, improvement gitu ya di internal, policy lebih clear. Ini kita bisa meningkat dari severe risk menjadi medium risk di 28,1. Ya, ini kita lakukan secara solicited. Mohon maaf sebelumnya ini adalah pengukuran secara unsolicited ya yang dilakukan oleh rating agency. Nah, di tahun lalu, tahun 2022, kita masih tetap di medium risk, tapi ini sudah mendekati ke yang level yang lebih baik lagi ya. Ini di 22,1 di bulan Oktober yang lalu, dan ini dari sisi ranking ya, kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, dari sisi industri oil and gas producers itu Pertamina itu di ranking 7 dunia, dan di sub industry rank ya, ini adalah di sub industry integrated oil and gas kita menduduki posisi di nomor 2 menurut versi Sustainalytics ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan oil and gas ataupun energy company maupun national oil company lainnya. Jadi ini yang pencapaian yang kami sangat senang sekali, cukup membanggakan bagi Indonesia khususnya. Kita bisa menempati posisi di oil and gas integrated, itu kita ada di ranking nomor 2 dunia. Ini adalah hasil, dan berikutnya tentunya beberapa reward ya sudah kita dapatkan dalam kaitan dengan ESG achievement kita. Di next slide. Beberapa Sustainability Business Award, ya, kemudian juga ada Corporate Register Reporting, dan juga Asia Sustainability, Global Corporate Sustainability Awards di Taiwan, ya, kita mendapatkan beberapa penghargaan, dan juga Presiden dan CEO awarded the Green Leadership utama dan juga proper. Jadi ini adalah beberapa award yang sudah kita capai. My last slide, tentunya banyak hal, tantangan, challenge yang kita hadapi ya dalam mengimplementasikan ESG ini dalam konteks meng-create suatu policy, menetapkan suatu strategi, dan juga kita mengeksekusi, monitoring, dan juga measurement-nya, gitu ya. Jadi memang ini sebelumnya kita belum memiliki policy, dan kita sudah menerapkan policy ESG, baik di corporate level maupun di business unit level. Jadi ini tahap ya kita sudah kan agar ini pun masing-masing kita akan ratingkan juga gitu. Jadi selain di holding yang merupakan konsolidasi dari seluruh bisnis, masing-masing entitas bisnis yang ada pun setiap PT yang ada di anak perusahaan Pertamina ataupun di joint venture-nya, ini nanti kita
inginkan juga memiliki suatu ESG framework yang mana sudah kita terapkan di Pertamina Persero selaku holding company. Jadi ini nanti terus pembelajaran ada, kita akan turunkan ke bawah agar ESG ini sudah menjadi suatu way of doing business di Pertamina ya, dari seluruh aspek ya, baik environmental, sosial dan juga governance-nya. Jadi demikian, mungkin nanti kita akan bisa sharing lebih banyak lagi dalam diskusi berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Dengan LKHPN hampir 11. Terima kasih Pak Daniel untuk presentasinya. Jadi kita bisa lihat ya, tadi Daniel sudah mempresentasikan dari dalam segi global terkait dengan ESG framework, lalu Pak Yanuar kita sempit lagi ke level government dan juga tata kelola negara. Lalu kita juga tadi bisa melihat dari segi korporat, dari PT Pertamina pun ESG ini berperan penting untuk keberlangsungan perusahaan. Tadi kita bisa lihat ada 16 inisiatif ESG yang dijadikan sebagai KPI perusahaan. Lalu kita juga bisa melihat bahwa ESG juga digunakan oleh Pertamina untuk dalam segi policy dan strategi, lalu eksekusinya, lalu kita juga bisa melihat performance dan monitoringnya juga, lalu terakhir kita bisa melihat publikasi dan rating yang berlandaskan ESG tersebut. Lalu kita juga bisa lihat bahwa dengan memaksimalkan implementasi ESG dan juga good governance, kita bisa melihat bahwa performance perusahaan juga ternyata berimpact positif untuk kedepannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk kepada pembicara, bisa dipersilakan membuka kameranya dan saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Ria Budiweni Sumiati Pardede ditujukan ke Bapak Yanuar. Ya, pertanyaannya adalah, Pak Yanuar, bagaimana untuk mendidik public in governance dan bagaimana kondisi akses publik kepada pemerintahan dari level yang paling sederhana seperti di kelurahan sampai kepada policy maker. Lalu ya ada tambahannya juga karena kebanyakan rakyat sepertinya bingung bagaimana untuk mengakses ke titik yang tepat dan sering menjadi berputar-putar sehingga membuat ya hampir putus asa untuk bisa mencapai ke level policy maker itu. Lalu prosedurnya juga katanya cukup panjang dan juga akses yang dimaksud ini adalah yang sulit dijangkau ini adalah untuk mendapatkan data tersebut. Begitu Pak. Ya, kepada Pak Yanuar, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Mbak Vita dan juga Ibu Ria. Sebenarnya ini nyambung dengan pertanyaan di bawahnya sekaligus ya untuk menghemat waktu biar nanti Bu Daniel dan Pak Daniel punya waktu untuk menjawab. Sekaligus yang pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya Pak Musadi Febriono ini ya soal transparansi. Jadi betul Bapak Ibu, ini soal governance itu tidak bisa satu arah, nggak bisa satu arah dari publiknya saja menuntut pemerintah, tapi juga pemerintahnya mesti mengkomunikasikan ini. Dan saya melihat di sini seringkali gap itu terjadi. Inisiatif-inisiatif pemerintah mendorong good governance itu tidak cukup dikomunikasikan. Misalnya, saya mau nanya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apakah tahu bahwa kita punya platform lapor? Lapor.go.id. Bapak Ibu bisa melaporkan apa saja, mulai dari susahnya perizinan membuka usaha, sampai tetangga Bapak Ibu sakit ke puskesmas ditolak, sampai jalan rusak, sampai dengan kemarin soal COVID, vaksinasi, itu kanal pengaduannya tunggal, lapor.go.id. Satu contoh saja. Atau Bapak Ibu sekarang misalnya menggunakan OSS, Online Single Submission, atau penyederhanaan perizinan. Ini model-model atau upaya-upaya governance dari pemerintah yang seringkali tidak cukup baik dikomunikasikan. Saya harus mengaku, sebagai bagian dari pemerintah, kadang-kadang pemerintah juga tidak kalah canggih gitu ya dibanding anak muda sekarang ya gitu ya. Menggunakan media sosial atau menggunakan kanal-kanal publik gitu untuk promosi begitu. Dibandingkan perusahaan Bapak Ibu, pemerintah itu kalah jauh kalau suruh promosi. Padahal upaya pemerintah untuk
mendorong governance itu bagusnya sekali. Satu contoh, saya memperpanjang SIM saya di Sleman. Saya memperpanjang SIM saya datang ke kantor kepolisian, saya diberi form. Suruh ngisi banyak sekali itu. Saya lihat formnya, saya coret semuanya. Saya hanya mengisi NIK, nomor induk kependudukan. Saya berikan kepada petugas. Tentu saja polisinya melotot ke saya, ya kan? Dan saya tidak perlu jelas, dan saya nggak bilang siapa saya bilang kan, polisinya itu ngeliatin ke saya sambil wajah marah begitu. Pak, kok tidak diisi? Saya bilang, Bapak, kalau Bapak masukkan NIK saya, semua data saya ada di situ. Dia sambil wajahnya marah gitu, tolong Bapak, kalau salah saya mau dia didenda. Terus dia masukin, keluar semua datanya. Saya tahu persis, karena data kepolisian dengan data Dukcapil itu sudah terhubung. And that's governance loh. Agar tidak ada penyuapan sana-sini, tidak ada pemotongan sana-sini. Tapi itu tidak terkomunikasikan, jangankan kepada publik, kepada sesama institusi pemerintah saja belum. Jadi, Bapak Ibu, memang ini PR berat, ini PR besar, tapi dan saya tidak punya jawaban bagaimana caranya. Caranya adalah policy communication. Caranya adalah better government communication to the public. Tidak ada cara lain. Maka itu saya mendorong Pertamina, saya mendorong teman-teman kalau pemerintah yang hadir di sini, gunakan semua kanal publik untuk menyampaikan kepada publik governance apa yang sudah kita kerjakan. Bapak Ibu masuk ke sdgs.bappenas.go.id/dashboard. Bapak Ibu akan mendapatkan data capaian SDGs di Indonesia. Data, angka, fakta. You can do that. Pertamina saya yakin, terima kasih Pak Daniel, and Daniel, thank you very much for sharing the importance of reporting. Tapi saya kira ini. Jadi sekali lagi itu jawaban saya, mohon maaf Bu Ria, Pak Musadi, kalau tidak sangat konkret, tetapi memang ini celahnya, memang ini PR-nya. Bapak Ibu, pemerintah memang mesti bekerja lebih keras mensosialisasikan bahwa untuk mencari surat keterangan kelakuan baik itu tidak butuh duit, untuk mencari akte kelahiran itu gratis, bahwa NIK itu gratis, KTP itu gratis, Anda bisa mendapatkan layanan kependudukan itu gratis, layanan kesehatan kalau Anda orang miskin itu gratis, sekolah gratis. That's governance. Dan memang perlu dikomunikasikan. Saya berhenti di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanuar. Dari situ kita bisa melihat bahwa memang salah satu PR dari baik pemerintah maupun masyarakat adalah pentingnya transparansi. Karena untuk platform lapor itu sepertinya mungkin belum menyeluruh tersampaikan ke masyarakat. Mungkin itu jadi salah satu PR yang harus kita bisa maksimalkan dan juga kepada baik dari pemerintah maupun masyarakat. Ya, terima kasih Pak Yanuar. Saya akan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Daniel. Nah, pertanyaan yang sama dari Ibu Ria juga. Pak Daniel, secara aturan main, oversight adalah tugas Dewan Komisaris atau Komisaris. Apa bedanya ya oversight direksi yang dipimpin CEO dengan oversight komisaris? Apakah accountability ESG Pertamina ada dalam KPI komisaris dan KPI direksi? Baik, Pak Daniel, dipersilakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya juga udah baca pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Mungkin sekaligus saja saya tanggapin. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat. Nanti tolong dibantu mana yang masih terlewat. Pertama, ketika kita mendevelop ESG framework, kita mendefine policy, structure, segala macam, itu memang kita dibantu oleh konsultan ya, untuk membangun suatu framework. Setelah itu terjadi, karena kenapa kita perlu konsultan? Karena kita ingin membenchmark supaya apa yang kita implementasikan itu world-class standard. Gitu. Jadi, siapa perusahaan global lainnya menerapkan ESG, itu kita benchmark ke sana, dan itu kita perlu bantuan konsultan. Nah, setelah itu kita jalan sendiri, ya, itu yang pertama. Nah, yang sampai sekarang. Yang kedua, bagaimana oversight. Jadi memang kalau tatanannya komisaris dan direksi, itu memang tugasnya komisaris itu mengawasi, mensupervisi kegiatan direksi. Ya. Jadi oversight committee untuk ESG, ya, itu memang ada di tatanan direksi. Tapi memang KPI dari direksi ini itu di-approve oleh komisaris gitu. Dan salah satu beberapa komponen dalam KPI direksi itu ada komponen ESG-nya yang dimonitor, yang disupervise oleh komisaris.
gitu. Tapi dalam eksekusinya itu adalah tentunya board of director gitu ya, dewan eksekutif. Jadi memang ESG komite itu ada di tatanan direksi, dan KPI dalam menentukan key performance indicator ya itu ada di tatanan direksi, di tatanan direktur ya masing-masing dalam direksi, dan juga di bawah direktur ada SVP, DVP, manajer, terus sampai ke individu gitu. Nah, ini yang kita semuanya masukkan komponen-komponen ESG ya di dalam KPI gitu. Ini juga bagaimana kita juga mau, tadi ada pertanyaan bagaimana memastikan agar semua orang bergerak itu masuk dalam KPI-nya. Ya, kalau dia tidak deliver, dia tidak perform, raportnya tentu nggak bagus gitu ya. Kalau raportnya nggak bagus, ya bonusnya juga nggak dapat besar kan begitu ya. Jadi itu juga untuk memicu orang untuk betul-betul hands on terhadap semua program-program kerja ESG kita. Demikian juga di Pertamina itu ada yang namanya holding, ada yang namanya subholding. Ya, dalam subholding ini ada lagi anak-anak perusahaannya. Nah, dari holding ini kita sudah menetapkan suatu KPI di subholding. Ya, jadi ada beberapa target-target ESG yang harus dideliver oleh masing-masing subholding ya yang akan deliver per tahunnya gitu. Nah, nanti dari subholding ini pun tentu targetnya itu akan diturunkan lagi ke entitas-entitas bisnis di bawahnya. Masuk dalam KPI-KPI-nya. Nah, ini memang sudah menjadi KPI di seluruh unit kerja di Pertamina Group gitu ya, baik sampai ke tatanan perusahaan maupun ke individu. Jadi demikian kira-kira mekaniknya gitu ya untuk kita memastikan agar ESG program ini kita bisa deliver. Tadi juga ada pertanyaan, apa latar belakangnya, kenapa Pertamina melakukan sustainability dan kenapa milih sustainability gitu ya. Ini sustainability ini Bapak sekalian, ini memang selalu sudah menjadi sorotan yang cukup dominan ya dalam 3-4 tahun ke belakang oleh para investor, ya rating agency gitu ya, dan juga calon partners gitu. Jadi ketika kita melakukan menjajaki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan global, itu mereka tanya, Pertamina ini serius nggak sih ngurusin ESG-nya? Bagaimana Pertamina ini mengelola ESG isunya? Begitu. Apakah sudah cukup prudent atau belum? Begitu. Karena itu akan menjadi acuan mereka untuk mau bekerja sama apa tidak, gitu ya. Meskipun secara gambaran misalnya Pertamina, kita mayoritas penjual BBM di dalam negeri, gitu ya. Orang nggak serta-merta mau, gitu. Mau Pertamina market share-nya cukup besar, gitu ya. Tapi itu belum menjadi jaminan untuk orang mau bekerja sama dengan Pertamina kalau kita ESG manajemennya itu nggak prudent, nggak proper. Ya. Jadi itu menjadi salah satu kriteria ya bagaimana kita nanti bisa mampu mengembangkan bisnis, mencari partner, mencari investor, dan juga mencari financing. Gitu. Dan ini juga lembaga rating agency juga merating kita ya, bagaimana apakah perusahaan ini cukup baik apa tidak, ratingnya itu juga salah satunya ESG. Nah, rating itu dampaknya apa? Dampaknya tentu nanti terkait dengan financing cost kita gitu ya. Kalau rating kita makin bagus, itu financing cost kita di mata perbankan juga itu bisa lebih rendah demikian. Jadi ini suatu hal yang sangat multidimensi sebetulnya, dan impact-nya itu tidak hanya sekedar branding saja, tapi juga udah sampai ke finansial, investor, dan juga pengembangan bisnis ke depan. Nah, ini semuanya kalau dibungkus itu ya bungkusnya sustainability begitu. Jadi itu yang memacu kita. Kenapa kita pilih sustainability? Itu adalah salah satu rekomendasi, salah satu rating agency dunia yang memang cukup mengemuka, dan hasilnya itu diakui gitu ya, diakui oleh perusahaan-perusahaan publik, global company, oil majors, energy company, banking itu di secara global. Jadi itulah kenapa kita pilih sustainability sebagai salah satu acuan untuk merating kita. Ke depan kita tidak akan dirating oleh salah satu saja ya, kita akan minta juga dirating oleh agensi yang lain, karena kadang-kadang rating agensi ini mereka meneropongnya itu memang angle-nya itu ada yang dominan itu sisi, ada dominan sisi lain gitu. Dan kita ingin multidimensi ini kita benar-benar bisa dipotret oleh orang luar gitu ya. Are we good enough handling or managing this ESG or not gitu.
Itu mungkin mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan dari list questionnya tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Daniel. Oke, baik. Mungkin kita coba lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dan yang selanjutnya mungkin Daniel juga bisa bantu untuk menjawab. Ini pertanyaannya lebih ke arah governance dan juga pencapaian SDGs. Yang pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah memastikan di level akar rumput semua stakeholder, baik itu pemerintah, private sektor, dan juga CSO, dan juga bagaimana semua stakeholder tersebut bisa memulai dengan good governance dulu sebelum bisa mengklaim pencapaian SDGs-nya. Rekomendasi praktis apa saja juga yang bisa dilakukan dalam hal ini? Baik, dipersilakan untuk Pak Yanuar dan juga untuk Daniel. Maybe Daniel first. Daniel, you take the floor first. I'm sorry, I'm listening to the translation. But you want me to go ahead, Pak Yanuar? Yes, sure. Okay. You first. I already spoke earlier, so you take the turn first now. Thank you. Thank you, Pak Yanuar. The trends that we see is that when it comes to governance on sustainability, it always is fundamentally contextual. There always has to be a recognition of what the needs and challenges are at the country level or at the regional level in order for the governance structure to adjust to what is needed by its priority stakeholders, its key stakeholders. That's one. Second is that, of course, governance has to be structured in a way that sustainability and ESG is a priority. The SDGs are not easy to achieve by government alone. This was discussed by Pa Yanuar, also by Pa Daniel, that there has to be very strong collaborations across the different sectors and at different levels. We cannot reach the SDGs if we function in silo. There has to be a recognition of collaboration, of networking, recognizing what the roles and responsibilities are of the different sectors at the different levels, and who are the key organizations that the private sector, the public sector, and the civil society organizations can work together with in achieving the SDGs. The SDGs is not a matter of numbers. We noticed in the GRI that even in the study released by the KPMG, that when it comes to achievement of the SDGs, it is identifying from SDG 1 all the way down to SDG 16. But what we have to remember is that it is on the quality and the type of impact and also the scale of impact that organizations are making towards the SDGs in order to really contribute significantly into these SDGs. Pertamina has its own set of priorities and SDGs that it can function in, given its nature of operations. Other industries also have its own priorities in terms of what are the SDGs that they would want to contribute on. And government and civil society also have to communicate. As mentioned by Pat Anwar, communication is key for all of the networks of stakeholders to be aligned. Thank you, Bu Vita. Teruskan ya dari Bu Daniel tadi. Ya, thank you Daniel. Saya mau meneruskan dari yang Bu Daniel tadi. Kalau ditanyakan bisa mulai dengan good governance belum klaim pencapaian SDG sekaligus dari Bu Sinta sekaligus menjawab dari pertanyaan dari Bu Tiur itu adalah begini. Kita perlu, menurut saya ya, perlu meng-unpack istilah governance itu. Dan saya nomor satu dari governance. Yang kedua, adalah kejelasan pembagian kerja. Sia adalah manajemen
waktu atau tenaga. Saya kira, tetapi tata kelola itu, governance itu mencakup 3 hal pokok ini. 3 hal pokok tadi. Mengapa? Mohon maaf, keput saya tadi ya. Kelempar keluar ya. Oke, baik. Tidak tahu apa yang terjadi ini. Karena di sini semuanya baik-baik, tiba-tiba saya terlempar keluar. Karena governance itu sekali lagi tadi. Mengapa saya melihat 3 tadi? Karena pada hakikatnya governance itu menyangkut pemisahan kuasa yang membuat kebijakan tidak boleh menjalankan. Yang menjalankan tidak boleh mengevaluasi, yang mengevaluasi tidak membuat kebijakan. Ini prinsip paling mendasar dari governance. Kalau kita tidak bisa membedakan ini, repot. Itu mengapa saya tadi mulai dengan 3 hal tadi. Keterbukaan, kedua kejelasan siapa melakukan apa kapan, dan yang ketiga resources. Dengan menjalani seperti ini, maka lebih mudah mengatakan kalau ngomong kemiskinan, maka data orang miskinnya mana? Yang mendapatkan bantuan ini gimana kamu mengukurnya? Gimana kamu mendeliver? Kalau kita ngomong kesehatan, clear. Di mana kamu bisa mengklaim itu? Itu jawaban saya untuk Ibu Mastiur. Kalau apakah pemerintah ada? Jelas, Bu, harus ada itu. Tentu saja sekarang ini kita sedang gonjang-ganjing di Indonesia ini rame soal governance dan soal reformasi birokrasi karena kelakuan sejumlah pejabat itu. Tapi menurut saya itu tidak menihilkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, Ibu. Ketika pemerintah mengklaim, mengatakan bahwa sekarang ini ada 220 juta orang Indonesia yang sudah menjadi anggota BPJS. Datanya ada kok, Bu. Bisa diverifikasi. And that's governance. Bahwa pemerintah memberikan bantuan iuran, PBI, penerima bantuan iuran untuk orang-orang miskin. Jadi subsidi kesehatan untuk orang miskin membayar BPJS dan jumlahnya di atas 100 juta orang, itu datanya ada. Jadi saya kira justru kalau kita bicara governance untuk pemerintah, tata kelola untuk pemerintah, sebenarnya koridor-koridornya itu jelas. Tentu saja Ibu, saya tidak menampik ketika Ibu misalnya mengatakan bahwa lah ini kemarin kenapa sampai ada pejabat kelakuannya seperti itu. Well, tapi saya mau bicara di dalam kurva normal bagaimana pemerintah kita bekerja. Sebagai orang yang pernah bekerja di pemerintahan selama ini, saya melihat bagaimana pemerintah sekarang berjalan dengan arah yang benar, bahwa masih ada apa yang diperbaiki, jelas. Tapi kalau pertanyaan Ibu tadi menjawab apakah pemerintah perlu melaporkan governance-nya? Ya, memang harus, Ibu. Dan itu adalah laporan kinerja pemerintahan setiap tahun. Itu adalah laporan governance mereka. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Maaf tadi koneksi keputus tadi. Ya, tidak apa-apa Pak Yanuar. Terima kasih juga untuk menjawab pertanyaan dari beberapa peserta. Lalu ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir juga dalam sesi tanya jawab ini. Pertanyaan ini diarahkan untuk Daniel. So the question is the question is about double materiality. So when we as a company try to conduct materiality assessment, we find that there's no standard approach to assess which topics actually fit the double materiality criteria. We see that these material topics that we choose will be integrated into our strategic planning. And if we identify it incorrectly, there can be a costly realignment within the company, whether in short or long term. Please enlighten how to map material topics in company correctly. Okay, so that's the question, Daniel. Dan juga mungkin dari Pak Daniel, kalau ada yang bisa di-input ke dalam pertanyaan ini juga bisa dipersilahkan nanti. Thank you, Bhuvita. Yeah, thank you, Bhuvita. So the GRI recommends what we call a materiality assessment, and the reporting organization is encouraged to conduct due diligence when it comes to assessing what are the most material topics for an organization to disclose and include in their sustainability report. Now, the materiality assessment process from end to end, of course, has a strong involvement of stakeholder inclusivity. And stakeholder inclusivity emphasizes on the stakeholders, the priority stakeholders, both within and outside the organization.
And all of these topics, when you go through an assessment of the topics of what to disclose in the sustainability report, it has to be approved by the highest governance body in the organization. And this is what will be guiding you in terms of your strategic planning and also sustainability road mapping for the organizations. Now, we do not have a say on what actually will come out or be disclosed in your sustainability report. We encourage the materiality assessment process, but at the end of the day, it is on the shoulders of the organization on what you will and will not disclose. Now, it could be that an organization has priority material topics to disclose for the reporting period or for this year. But you also were able to find that there are other material topics that are significant or material to your stakeholders. Now, this also goes through a process of prioritization, as we call it. We, as much as possible, organizations try to capture as much information in the sustainability reports that they publish. However, the organization also has to understand and align these material indicators and metrics into what are the priorities of the strategy of your organization for the reporting period. And those are the different factors and for decision making that the company has to consider. And in terms of mapping out what is material and what is not material, again, there is what we call the double materiality aspect. So it's not only considering the impact that the organization makes to the environment or to society, but also how those factors outside of the organization impacts the operations of the reporting organization. And all of these are different factors that you have to consider in doing your materiality assessment. There is no standard approach, but we encourage a due diligence process. And this could be found in the GRI standards. And as much as possible, this due diligence process is the same standard process that an organization is able to establish and improve year after year at scale in the organization, so that you would also be able to see the growth and improvement of the metrics that you are reporting on year after year after year. Thank you, Bubita. Yeah, thank you, Daniel. Untuk Mbak Daniel, ada input mungkin dari segi corporate terkait hal ini? Mungkin in practice ya, bahwa kita dalam melakukan reporting ya, sustainability report, Pertamina sudah melakukan dan menerapkan GRI framework itu sejak tahun 2011, dan kita juga mengadop beberapa framework lainnya yang ada ya untuk mengimprove gitu ya, mengenhance dan melengkapi sustainability report Pertamina. Tadi terkait dengan impact, itu memang kita dalam reporting kita gitu ya, itu juga ada beberapa matrix dan juga target gitu ya. Yang tadi juga Daniel dari GRI juga sampaikan bahwa capaian-capaian yang improvement yang kita lakukan setiap tahun itu kita laporkan begitu ya, dalam bagian dari metrik dan target. Jadi beberapa modul yang kita sampaikan yang terakhir itu terkait dengan governance-nya bagaimana, strateginya seperti apa, risk management-nya seperti apa, dan metrik dan targetnya itu apa. Jadi ada item-item yang memang kita fokuskan gitu ya. Kita ada 10 sustainability focus yang kita sudah tetapkan gitu ya bagi Pertamina. Itu ada 3 di environmental, ada 5 di governance, di sosial, dan juga ada 2 di governance. Jadi dari 10 sustainability focus ini ya, itu ada beberapa program-programnya, dan itu kita ada metrik dan targetnya seperti apa, dan itu yang kita sampaikan dalam reporting annual sustainability kita. Jadi itu mungkin secara praktis apa yang kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Dan ya, pertanyaan tadi juga sekaligus menutup sesi Q&A untuk coaching klinik pada hari ini. Ya, sebuah diskusi dan coaching klinik yang benar-benar komprehensif, dan sekali lagi terima kasih untuk kepada para pembicara,
yang telah memaparkan materi pada hari ini. Lalu selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa ada post-test yang bisa diisi oleh peserta. Link post-testnya itu terdapat, akan dikirimkan panitia ke dalam chat box dan bisa diisi, dan ada juga di layar saat ini, bisa di-scan barcode-nya ataupun bisa menuju ke link yang telah diberikan oleh panitia. Oke, baik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, for Daniel dan Pak Daniel, dan juga Pak Yanuar yang sudah memberikan materinya untuk coaching klinik pada hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Koli selaku sebagai MC untuk coaching klinik pada hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Vita, Miss Daniel, Bapak Yanuar, dan Bapak Daniel atas pemaparan yang disampaikan. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa rangkaian acara ini terdiri dari 3 sesi ya Bapak dan Ibu. Jadi di minggu berikutnya kita akan mengadakan coaching klinik 2 dan juga di minggu berikutnya kembali kita akan mengadakan coaching klinik yang ketiga. Jadi mohon Bapak dan Ibu yang belum melakukan registrasi dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti rangkaian acara ini karena panitia akan menyediakan sertifikat kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti keseluruhan rangkaian acara dan juga mengisi post-test yang telah kami sampaikan di dalam acara ini. Ya, sekali lagi mohon Bapak dan Ibu silakan untuk mendaftarkan diri pada sesi coaching klinik 2 yang akan dilaksanakan 28 Maret minggu berikutnya dan juga coaching klinik 3 yang akan dilaksanakan di tanggal 4 April 2023. Ya, baik Bapak dan Ibu, dengan demikian berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Josephine, Ibu Bapak Yanuar, Ibu Vita, Bapak Daniel, Miss Daniel, thank you. Terima kasih Mbak Koli. Terima kasih Pak Daniel Purba. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih. Terima kasih Daniel. Pak semuanya. Terima kasih Mbak Vita. Satu paparan yang menarik yang memberikan Mbak Vita juga. secara Terima kasih. global maupun implementasi. Very interesting. Thank you very much. Thank you. Terima kasih Terima banyak kasih semuanya. Bapak Ibu, thank you all. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Mas Yanuar, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, terima kasih Pak Jun, Yun Terima pamit. kasih Pak Jun. Itu kalau lampunya belum nyala di sana, governance-nya lagi problem itu. Monggo Pak Jun. Iya, Pak Nun.